Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Ega Alivia Putri Hesta yang akan membacakan hasil dari kelompok 6 dan saya sendiri Ajeng Moradewi sebagai moderator, Cindy Mayati, Tri Ageng dan Hadi Firmansyah sebagai tanya jawab. Baiklah, mari kita mulai saja presentasi ini seperti kita yang pernah memulai kisah yang hanya tersisa kesan dan pesan. 1. Latar belakang perlawanan Banten terhadap VOC. Banten sebagai kesultanan mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa 1650 sampai 1682. Latar belakang terjadinya perlawanan rakyat Banten terhadap Belanda disebabkan karena VOC berusaha memonopoli perdagangan dan menghalang-halangi perdagangan di Banten. Saat Sultan Ageng Tirtayasa berkuasa, perlawanan Banten terhadap VOC dimulai, ditandai dengan ditolaknya segala aturan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh VOC. Ia pun berusaha mengusir VOC dari Batavia. Usaha VOC menguasai wilayah Banten ternyata tidak pernah berhasil dilakukan, sehingga Belanda terpaksa membuat bandar di Batavia pada tahun 1619. Pembangunan pelabuhan dagang ini mengakibatkan persaingan antara Banten dan Batavia atau Belanda sebagai bandar utama perdagangan internasional di Asia semakin memanas. Pada masa kejayaan, perkembangan Banten dengan segala usaha yang dilakukan oleh Sultan Agung Tirtayasa untuk memulihkan perdagangan ternyata tidak disenangi oleh VOC. Usaha VOC untuk melemahkan peran Banten sebagai bandar perdagangan dilakukan dengan licik, yaitu melakukan blokade kapal-kapal dagang dari Maluku yang akan menuju Banten. 2. Alur pertempuran. Jalannya perlawanan Banten terhadap VOC dimulai ketika melakukan perusakan terhadap kebun-kebun milik VOC. Salah satu sasarannya yakni tanaman tebu. Akibat serangan yang dilakukan tersebut, VOC kemudian memperkuat pertahanan kota Batavia dengan mendirikan benteng bernama Noordwijk. Sultan Ageng juga memperkuat pertahanan Banten dengan membuat saluran irigasi yang membentang dari Sungai Pontang sampai Sungai Untung Jawa. 3. Puncak perlawanan. Pembuatan saluran irigasi ini bertujuan untuk memudahkan transportasi perang dan kepentingan irigasi pertanian. Gangguan dan serangan terhadap VOC terus dilakukan. Salah satu caranya dengan mengobarkan semangat anti-VOC. Pada tahun 1671, Sultan Ageng Tirtayasa mengangkat putra mahkota Abdul Nazar Abdul Kahar sebagai raja pembantu yang lebih dikenal dengan nama Sultan Haji. Sultan Haji juga sangat khawatir apabila dirinya tak segera dinobatkan sebagai sultan. Sangat mungkin jabatan sultan itu akan diberikan kepada Pangeran Arya Purbaya. Tanpa berpikir panjang, Sultan Haji segera membuat persekongkolan dengan VOC untuk merebut tahta Kesultanan Banten. Pada tahun 1683, Sultan Ageng Tirtayasa berhasil ditangkap dan ditahan di Batavia sampai meninggalnya pada tahun 1692. 4. Apa yang diperjuangkan dalam perlawanan? 1. Sultan Ageng Tirtayasa dengan tegas menolak segala bentuk aturan monopoli VOC dan berusaha mengusir VOC dari Batavia. 2. Membebaskan daerah yang diblokade oleh VOC, yaitu jalur perdagangan serta perairan Banten. 5. Hasil akhir perang antara Kesultanan Banten dengan VOC. Perlawanan Sultan Ageng Tirtayasa dengan VOC dimenangkan oleh VOC karena ada beberapa hal yang menyebabkan Kesultanan Banten kalah, yaitu jarak Mataram sampai Batavia terlalu jauh. Persediaan makanan yang telah disediakan dibakar oleh VOC.
terjangkit wabah penyakit, dan kalah persenjataan. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan ilustrasi dokumenter berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Banten. Di kesempatan kali ini channel Banten akan menceritakan alur cerita Sultan Ageng Tirtayasa. Pada tahun 1651, Banten tercatat sebagai pusat perdagangan internasional. Letaknya yang strategis dan jalurnya di jalur sutra, yang dimana transportasinya di kala itu menjadi satu-satunya jalan dan dapat menghubungkan antar negara. Di kala itu dengan hadirnya Sultan Abdul Fattah diangkat menjadi Sultan Banten kelima, membuat dampak kemajuan besar di bidang perdagangan dan penyebaran agama Islam, hingga pembangunan sungai dan irigasi untuk kebutuhan pertanian rakyat. Karena kepiawaiannya itu, Sultan Ageng Fattah diberi julukan sebagai Sultan Ageng Tirtayasa. Di saat Sultan Tirtayasa ngabenerin kopiahnya, datanglah putranya yang bernama Pangeran Purbaya, memberitahukan bahwa Belanda berulah lagi. Pangeran Purbaya, ada apa engkau datang tergesa-gesa? Maaf ayahanda, kompeni Belanda berulah kembali. Para Belanda berulah dengan cara memblokade perairan Teluk Banten, sehingga para pedagang dari mancanegara kesulitan untuk masuk ke wilayah Banten. Para pedagang dari Arab, Cina dan Eropa menjauh dari Banten karena para kompeni Belanda memblokade perairan Banten. Sultan Ageng Tirtayasa memerintahkan rakyat menentang VOC. Saat itu Sultan Ageng Tirtayasa jelas menolak bekerja sama dengan Belanda untuk memonopoli perdagangan. Sultan ingin menjadikan Banten sebagai pelabuhan terbuka. Akhirnya Belanda melakukan blokade perairan di Teluk Banten. Disinilah kemudian terlihat keberhasilan kepemimpinan Sultan Ageng yang berhasil membongkar blokade yang dibuat Belanda. Putra mahkota yakni Sultan Abu Nas Abdul Qohar atau dikenal Sultan Haji yang baru saja pulang dari Mekah. Siapa yang mengizinkan ada bangunan di sini? Melihat situasi dan kondisi Banten yang banyak perubahan, ia menduga adiknya Pangeran Purbaya berperan besar terhadap pemerintah Banten yang semestinya itu adalah hak dan tugasnya. Sultan Haji semakin hari semakin dekat dengan kompeni Belanda. Mereka sudah membuat perjanjian tentang pajak dagang dinaikkan. Perjanjian ini jelas merugikan rakyat Banten. Pangeran Purbaya menganggap kakaknya telah dipengaruhi kompeni Belanda. Sultan Haji kemudian menjawab maksud kedekatannya dengan kompeni agar Banten bisa damai. Tidak ada perang. Ia merasa seluruh keputusannya itu merupakan haknya sebagai penerus kerajaan. Purbaya, lama kita tak berjumpa. 2 tahun aku di Mekah, tak pernah mendapat kabar sedikit pun tentang perubahan yang kau lakukan di Tanah Bantu. Putra mahkota harusnya tidak dilangkahi dengan seenaknya. Ananda Sultan. Sultan Ageng pun mengingatkan kompeni Belanda yang sangat licik. Mereka berbaik hati karena ada maunya. Mereka akan mementingkan kepentingannya sendiri dan menghilangkan kepentingan rakyat. Sultan kembali mengingatkan Ananda Haji mengubah kembali kebijakannya. Jika tidak, Sultan akan berperang melawan mereka. Hubungan Sultan Haji dengan kompeni Belanda makin dekat. Ia lebih percaya kompeni dibandingkan nasihat ayahnya. Belanda memang sengaja memengaruhi Sultan Haji untuk mengudeta Sultan Ageng Tirtayasa. Kemudian Sultan Ageng Tirtayasa menenangkan diri dan berpindah dari Keraton Surosowan dan membangun keraton baru di Tirtayasa.
Inilah awal mula julukan Sultan Abdul Fattah menjadi Sultan Ageng Tirtayasa. Sultan Ageng tidak sudi keraton diambil alih company sehingga ia membakar kreator tersebut. Betapapun aku tidak sudi keraton Tirtayasa ini diambil alih oleh company Belanda. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar! 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 Meskipun keraton Tirtayasa telah dibakar, Sultan Ageng tidak menghentikan perlawanan sama sekali. Di sisi lain, Sultan Haji sangat rindu kepada ayahnya. Ia berusaha keras agar ayahnya kembali ke Surosowan. Namun disinilah company memanfaatkan situasi sebagai puncak dari politik adu domba. Seolah Sultan Haji mengirim surat bahwa ia menyadari kesalahannya, sekaligus menyampaikan maaf kepada Sultan Ageng. Setelah Sultan Ageng datang ke Surosowan, di sela pembicaraan dengan Sultan Haji, company Belanda datang dan menangkap Sultan Ageng kemudian dikirim ke Batavia. Sultan Ageng Tirtayasa menyerah karena memang dijebak company melalui perantara Sultan Haji. Kepada Ayahanda, bagaimanakah kabar Ayahanda? Ananda sangat rindu sekali terhadap Ayahanda. Apakah benar isi surat yang kau berikan kepada Ayahanda? Ayahanda beserta semua rakyat Banten ingin hidup damai kembali. Biarkan rakyat Banten hidup sejahtera. Karena itulah Ayahanda datang kemari. Nei. Itu tidak benar, Sultan. Karena Sultan Ageng, company tidak bisa monopoli. Karena Sultan Ageng, kapal company hancur lebur dan perang terjadi di mana-mana. Company rugi dan Eik benci. Eik harus hukum kamu, Sultan. Opas, tangkap Sultan, tangkap. Namun jebakan itulah yang akhirnya mengakhiri perjuangan Sultan Ageng di tanah Banten. Akibat pengkhianatan yang dilakukan putranya sendiri, Pangeran Purbaseh Yusuf dan pengikut Sultan Ageng juga sudah ditangkap company. Selanjutnya, Sultan Haji selalu mendapat tekanan company dalam setiap keputusan. Ia tidak pernah diberikan kebebasan padahal dirinya adalah raja. Sultan Haji yang saat itu sakit kemudian keluar dari keraton dan wafat. Ayah!
Sekian presentasi dari kelompok kami ucapkan jalan-jalan ke Amerika. Pulangnya membeli good time. Terima kasih atas perhatian Anda, and see you next time.